Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Kurniawan dari kelompok 8. Di sini saya berdua bersama rekan saya yang bernama Muhammad Faraz Zikra. Kami akan menjelaskan tentang materi ilmu budaya dasar, yaitu pada bab manusia dan harapan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi manusia dan definisi harapan. Di sini definisi manusia secara sosial dan budaya adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat yang membentuk struktur sosial budaya dan sistem nilai yang kompleks. Artinya bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan saling eh, membutuhkan dan menghasilkan struktur sosial yang baru nantinya akan menghasilkan sistem nilai yang kompleks dan rumit. Berikutnya adalah harapan. Harapan bahwa adalah konteks sosial dan budaya merujuk pada aspirasi atau norma-norma yang diterima dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap mungkin atau diinginkan. Di sini artinya bahwa harapan merupakan bagian dari hidup manusia dalam bermasyarakat dan sudah pasti ada untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar tercapai di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sebab manusia memiliki harapan. Terdapat dua alasan utama kenapa manusia memiliki harapan. Yang pertama yaitu dorongan kodrat. Dorongan kodrat artinya manusia sejak diciptakannya mereka sudah memiliki rasa yang termasuk adalah harapan. Kodrat di sini artinya bahwa hal ini memang sudah bawaan alamiah dan tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu dorongan kebutuhan hidup. Seperti halnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya mereka harus hidup dengan orang lain dan saling membutuhkan, sehingga nantinya mereka akan menghasilkan sebuah rasa harapan dan saling berharap agar memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Berikutnya, harapan atau kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Terdapat lima pembagian harapan menurut Abraham Maslow. Yang pertama yaitu untuk keberlangsungan hidup atau survival. Eh, Harapan untuk keberlangsungan hidup seperti yang sudah dibahas tadi bahwa manusia sudah pastinya memiliki harapan karena mereka hidup dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu keamanan atau safety. Dengan adanya harapan, manusia memiliki rasa untuk lebih tenang dan eh, merasa aman jika ada manusia lain yang memberikan harapan dan penjaminan jika mereka telah aman. Dan berikutnya adalah hak dan kewajiban mencintai dan dicintai, atau beloving and love. Artinya bahwa manusia adalah makhluk perasa yang butuh dicintai dan juga mencintai. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pastinya ini akan juga menghasilkan hubungan sosial yang mana akan menimbulkan rasa rasa berharap antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dan berikutnya diakui lingkungan atau status. Sama seperti halnya tadi bahwa manusia di lingkungannya eh, sama-sama saling membutuhkan dan saling menghasilkan sebuah harapan. Jadi dengan manusia berada dalam suatu lingkungan, mereka membutuhkan suatu validasi dari masyarakat lainnya yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah harapan. Dan yang terakhir adalah perwujudan cita-cita atau self-actualization. Eh, Harapan erat kaitannya dengan masa depan atau tujuan. Jadi setiap masyarakat memiliki setiap manusia memiliki cita-cita yang mana itu akan beriringan dengan harapan yang mereka miliki demi tercapainya suatu tujuan atau cita-cita mereka di masa depan. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faraz Zikra. Pada Faraz, persilahkan.
Oke, baik teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab manusia dan harapan, yang mana selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang kepercayaan. Eh, Sesuatu yang berhubungan dengan harapan, yakni adalah kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya adalah ketika kita mengakui atau meyakini suatu kebenaran. Nah, kepercayaan dalam agama merupakan kepercayaan yang paling besar karena eh, ini berhubungan dengan Tuhan. Manusia tanpa campur tangan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Sehingga mempercayai kepada agama, mempercayai kepada Tuhan adalah eh, bentuk kepercayaan kita yang paling bentuk wujud kepercayaan kita yang paling besar. Nah, kepercayaan artinya juga meyakini akan suatu kebenaran. Pada manusia, kebenaran merupakan fokus dari segala pikiran, sikap, dan perasaan. Nah, ajaran kebenaran ini selalu kita temui dalam tiap agama, karena setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Lanjut, next. Oke, di sini ada beberapa contoh, beberapa bentuk tentang kepercayaan. Pertama, tentu yang paling pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan disebut dengan ateis. Selanjutnya, kepercayaan pada pemerintah. Nah, bagian ini juga tentu dijelaskan dalam agama masing-masing. Selanjutnya ada kepercayaan pada orang lain dan juga kepada percaya kepada diri sendiri. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai usaha meningkatkan kepercayaan. Nah, pertama, cara yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan ibadah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan bentuk kepercayaan terbesar. Tanpa campur tangan Tuhan, segala bentuk rencana manusia, segala harapan manusia itu tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, yang paling pertama sekali yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan ibadah. Selanjutnya, meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, ini bentuk usaha untuk meningkatkan kepercayaan kita di lingkungan masyarakat atau sosial. Selanjutnya ada meningkatkan kecintaan kita kepada manusia. Nah, ini mengenai tadi tentang kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya ada mengurangi nafsu untuk mengumpulkan harta yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan terakhir, menekan perasaan negatif yang ada pada diri kita, seperti iri, dengki, dan lain-lain. Next. Oke, uh, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada sedikit poin yang akan saya tambahkan, yaitu mengenai tentang kebenaran. Kebenaran itu merupakan kunci kebahagiaan hati manusia. Oleh karena itu, sejatinya manusia pasti selalu mencari, mempertahankan, dan memperjuangkan kebenaran, karena itu merupakan sumber kebahagiaan. Dr. Yuyun Surya Sumantri dalam hukumnya mengenai filsafat ilmu mengemukakan ada beberapa teori kebenaran. Yang pertama ada suatu teori koherensi atau konsistensi, yaitu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koherensi atau konsistensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Contohnya, ada kalimat setiap manusia akan mati. Nah, itu adalah suatu contoh pernyataan yang sudah dianggap benar, gitu. Selanjutnya ada teori korespondensi,
yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu pernyataan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkoresponden atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi ada kaitan antara pengetahuan dengan suatu teori tersebut. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah, maka itu adalah suatu pernyataan yang benar. Kemudian teori pragmatis kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan, dalam berbagai jenis kebenaran tersebut yang selalu diusahakan akan diusahakan dan dijaga seperti itu. Itu sedikit poin mengenai kebenaran dan terakhir mungkin kita masuk kepada kesimpulan. Di sini kesimpulannya ialah harapan adalah salah satu emosi paling mendasar yang dimiliki manusia. Harapan menjadi semacam kompas yang memandu kita dalam menjalani hidup. Harapan bisa muncul dari berbagai hal, mulai dari cita-cita pribadi, hubungan interpersonal, hingga keyakinan terhadap masa depan yang lebih baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muhammad Faras Dikra. Dan itulah kira-kira presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada kesalahan kata, kekurangan, dan kekhilafan, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.